Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang budaya Betawi, yaitu budaya asli yang berkembang di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Budaya Betawi merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang memiliki karakter sangat khas. Keunikan budaya Betawi tidak hanya terlihat dari keseniannya, tetapi juga dari bahasa, adat istiadat, hingga nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Budaya ini lahir dari proses sejarah yang panjang dan mencerminkan keberagaman yang telah ada sejak masa lalu. Melalui pembahasan ini, saya berharap kita dapat memahami bahwa budaya Betawi bukan sekedar budaya lokal Jakarta, melainkan representasi dari kehidupan masyarakat multikultural yang hidup berdampingan secara harmonis. Sejarah dan asal-usul budaya Betawi. Budaya Betawi terbentuk pada masa kolonial, ketika Jakarta masih dikenal dengan nama Batavia. Pada masa itu, Batavia menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan yang sangat penting bagi Belanda. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pendatang dari berbagai daerah dan bangsa datang dan menetap di wilayah ini. Pendatang tersebut berasal dari berbagai suku di Nusantara seperti Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, dan Bali, serta bangsa asing seperti Arab, Tionghoa, India, dan Eropa. Interaksi sosial yang terjadi dalam waktu lama, termasuk perkawinan antar kelompok, melahirkan komunitas baru yang kemudian dikenal sebagai masyarakat Betawi. Masyarakat Betawi tidak hanya mewarisi satu budaya tertentu, melainkan menyerap berbagai unsur budaya yang kemudian dipadukan menjadi identitas baru. Inilah yang membuat budaya Betawi memiliki sifat terbuka, dinamis, dan mudah beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang kedua, bahasa sebagai identitas budaya Betawi. Bahasa Betawi merupakan salah satu unsur penting yang membentuk identitas masyarakat Betawi. Bahasa ini berakar dari bahasa Melayu, yang kemudian berkembang dengan pengaruh berbagai bahasa lain seperti Arab, Tionghoa, Portugis, dan Belanda. Ciri khas bahasa Betawi adalah penggunaan kata-kata yang terdengar santai dan akrab seperti gue, lu, aye, abang, dan empok. Ngaca dong. Bahasa Betawi sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan menjadi simbol keakraban antar masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Betawi juga mencerminkan karakter masyarakat yang egaliter, terbuka, dan tidak berjarak. Penggunaan bahasa ini menunjukkan bagaimana masyarakat Betawi menjunjung tinggi kebersamaan dan hubungan sosial yang dekat. Yang ketiga, ada kesenian tradisional Betawi. Budaya Betawi sangat kaya akan kesenian tradisional. Kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana penyampaian nilai-nilai sosial dan budaya. Salah satu kesenian yang paling dikenal adalah ondel-ondel. Pada awalnya, ondel-ondel dipercaya sebagai media penolak bala dan perlindungan dari roh jahat. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsi tersebut berubah menjadi simbol budaya dan hiburan dalam berbagai acara. Selain ondel-ondel, terdapat juga lenong. Sekarang mau belajar ngibing. Iya, belajar ngibing. Kalau belajar ngibing mah terus terang aja, bukannya gua sombong. Gua masih dalam perut aja udah bisa ngibing. Tuh, makanya belajar sama Bang Haji. Gelap. Ini lu dalam perut udah bisa ngibing. Ya, Yaitu seni teater tradisional Betawi. Lenong biasanya disajikan dengan dialog yang lucu dan spontan. Kebo. Waduh. Namun tetap mengandung pesan moral. Cerita lenong sering mengangkat kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga mudah dipahami dan dekat dengan penonton. Kesenian musik Betawi juga beragam, di antaranya gambang kromong dan tanjidor. Gambang kromong merupakan perpaduan alat musik tradisional Nusantara dan Tionghoa.
Sedangkan Tanjidor merupakan pengaruh budaya Eropa. Keberagaman kesenian ini mencerminkan latar belakang masyarakat Betawi yang multikultural. Yang keempat, ada pakaian adat Betawi. Pakaian adat Betawi mencerminkan kesederhanaan serta nilai religius yang kuat. Pakaian adat pria biasanya berupa baju sadariah yang dipadukan dengan celana panjang, sarung, dan peci. Sementara itu, pakaian adat wanita dikenal dengan kebaya encim, yaitu yang memiliki warna cerah dan motif khas hasil pengaruh budaya Tionghoa. Dari Abang None, Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian adat Betawi sering digunakan dalam acara-acara resmi, pernikahan adat, dan pertunjukan budaya. Melalui pakaian adat ini, terlihat bagaimana masyarakat Betawi mampu memadukan unsur tradisional dan pengaruh budaya luar tanpa kehilangan identitasnya. Yang kelima, ada adat istiadat dan tradisi Betawi. Masyarakat Betawi memiliki berbagai adat istiadat yang masih dijaga hingga saat ini. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah pernikahan adat Betawi. Dalam prosesi pernikahan ini terdapat beberapa tahapan yang syarat makna, salah satunya adalah palang pintu. Kayak kagak peduli apa urusannya bang. Ya, Bang, rumah gedongan mahal harganya. Pagernya kawat, tiangnya juga besi. maksud saudara. Saya kagak peduli ini rombongan apa namanya. Yang jelas kalau emang niat mau kemari kudu permisi. Oh, jadi saya kalau lewat sini kudu permisi. Udah barang tentu kudu permisi bang. Bang, ibarat orang tua seorang keramat, kalau ngomong sama orang tua kudu hati-hati. Begitu Saya bang. melangkah sama rombongan Tuan Muda Bang Ahmad dengan segala hormat, tolong diterima dengan senang hati. Palang pintu merupakan prosesi adu pantun dan silat antara pihak calon pengantin pria dan pihak pengantin wanita. Proses ini melambangkan kesiapan, keberanian, dan tanggung jawab seorang pria dalam membangun rumah tangga. Tradisi Betawi sangat menekankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan rasa hormat terhadap orang tua. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat Betawi. Yang keenam, ada makanan khas Betawi sebagai warisan budaya. Budaya Betawi juga tercermin dalam makanan khasnya. Makanan Betawi dikenal memiliki cita rasa yang kuat, gurih, dan kaya rempah. Beberapa makanan khas Betawi yang terkenal antara lain kerak telur, soto Betawi, nasi uduk, dan asiran Betawi. Setiap makanan memiliki latar belakang dan pengaruh budaya yang berbeda, namun semuanya menjadi bagian dari identitas kuliner Betawi. Makanan khas ini tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi sehari-hari, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan, terutama dalam acara adat dan perayaan. Karena ada nilai-nilai kehidupan masyarakat Betawi. Masyarakat Betawi dikenal sebagai masyarakat yang ramah, terbuka, dan religius. Nilai kebersamaan dan gotong royong sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat Betawi juga dikenal memiliki selera humor yang tinggi, namun tetap menjunjung sopan santun. Nilai-nilai ini membuat masyarakat Betawi mampu bertahan dan beradaptasi di tengah perubahan Jakarta yang semakin modern dan kompleks. Sebagai penutup, budaya Betawi merupakan bagian penting dari identitas Jakarta dan kekayaan budaya Indonesia. Budaya ini mencerminkan keberagaman, toleransi, dan kebersamaan yang telah terjalin sejak lama. Di tengah arus modernisasi, pelestarian budaya Betawi menjadi tanggung jawab bersama, khususnya generasi muda. Dengan mengenal dan memahami budaya Betawi, kita turut berperan dalam menjaga warisan budaya bangsa. Dengan demikian, pembahasan mengenai budaya Betawi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian audiens.